Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risma. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat selalu. Insya Allah. Melaksanakan bulan Ramadan. Teman-teman juga tetap sehat ya. Ini hari ini kita terakhir rancangan bimbingan. Nanti kita berhadapan di meja panas. Tidak terlalu panas juga, Pak ya. Iya, untuk ujian. Dan insya Allah akan berhadapan, Pak Wahab izin berhadapan dengan Pak Kaban. Oh ya, alhamdulillah. Masih kemarin beliau minta hard copy. Oh ya. Teman-teman nanti kita akan bicarakan berikutnya bagaimana teknisnya. Yang sudah kami bicarakan kemarin nanti kita bicarakan kembali. Oke, silakan Pak. Waktu sudah menunjukkan pukul 10. Silakan Pak untuk melanjutkan bimbingan hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Risna selaku evaluator yang baik hati dan tidak sombong. Dan teman-teman kelompok 3 angkatan 98 Nasar CPNS yang saya banggakan. Dan alhamdulillah saya lihat semangat ya. Baik, kita jumpa lagi di sekian kali pertemuan. Tapi kalau dari sisi pembimbingan ini yang kalau Ibu Risna sampaikan yang terakhir dalam pembimbingan sebelum kita masuk ke seminar ya. Dan ini alhamdulillah kita bangga kita mendapat penguji itu langsung kepala badan. Ya, jadi kita harus banggain teman-teman bangga nih. Ya, jadi banyak ilmu nanti akan dia sampaikan pada waktu kita nanti seminar. Jadi kalau dikatakan Ibu Risna sampaikan kursi panas, kalau di kelompok ini kursi dingin, Bu. Saya lihat semangat semua. Dingin kita ya. Nah, saya lihat. Jadi kenapa setelah saya mempelajari baik dari penugasan sampai dengan kemarin ada paparan 5 orang ya, Pak Al-Amin, kemudian Pak Paldi, Yuniati yang terakhir kemarin di Injury Time, dan juga ada 2 teman yang memanfaatkan juga di WA ya. Terima kasih Bu Harmawati sama Ibu Nur Hayati ya. Ya, saya coba memberikan masukan-masukan ya. Itu semua berpulang kepada Bapak Ibu berdua. Saya itu lebih penekanan nah, karena yang tahu itu masalah itu kan Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa yang saya sudah berikan saran masukan. Ya, perlu juga diketahui ya, mungkin ini sekedar diketahui ya sebelum kita masuk ya, saya izin share. Ya. Kelihatan? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Pak, Ya. kelihatan. Intinya saya sampaikan pada teman-teman di dalam rancangan ini adalah persentase penilaian itu sudah sampai di atas itu ada 20 dan 30%. Khusus rancangan itu 20%. Ya. Ya, ini kelihatan. Jadi ada 5 unsur indikator ini. Ya. Nanti ketepatan rencana teman-teman itu mengaitkan ya isu itu dengan agenda 3, kemudian gagasan kreatifnya 3%, tahapan rencana kegiatannya itu 5%, relevansi dengan kegiatannya dengan agenda 2 itu ada tabel-tabel itu ya, nanti kita bahas. Kemudian teknik komunikasi pada saat teman-teman itu nanti akan menyampaikan paparannya ya, bantaiannya sekaligus akan menjawab teman-teman penguji ya,
maupun oleh mentor. Ini ada beberapa unsur ya. Jadi dari isu itu diangkat itu harus aktual. Ini soal nanti ya teman-teman, ini itu dari beberapa item. Ini di Perkala nomor 13. Iya teman-teman. Ini yang saya perlu sampaikan. Lain lagi juga nanti di laporan aktualisasi itu 30%. Yang paling banyak di asas manfaatnya. Oke, itu sekedar info, tapi penekanan di sini jangan sampai mengejar nilai, tapi minimal itu hanya sekedar informasi. Intinya ini teman-teman itu coba saya share lagi adalah rancangannya seperti apa. Ya. Mari Ibu Harmawati bagaimana? Ada beberapa di kolom output. Saya coba. Ya Pak. Saya coba di yang Ibu share itu di kolom output itu di rencana kegiatannya. Rencana kegiatan itu saya ya berikan masukan. Ya, gimana itu? Kemudian Ibu Nurhayati. Jadi intinya di rancangan ini latar belakang, ya mudah-mudahan semua sudah. Latar belakang itu bagaimana kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, itu intinya. Mari. Itu kalau kita mencantumkan itu berarti sudah menggambarkan bahwa betul-betul hal itu adalah aktual, ya seperti itu, menjawab itu nanti. Makanya dia masukkan di latar belakang. Tapi kalau ada yang langsung seperti Ibu Harmawati ya, saya sudah tambah itu. Kalau Ibu Nurhayati saya minta supaya dimasukkan. Sudah ada di pendahuluan, tapi dielaborasi lagi, masukkan mana yang sekarang atau saat ini, mana yang diharapkan. Yang diharapkan itu yang nanti Ibu akan menjadikan satu gagasan. Ya itu nanti coba saya mendengar ya, kalau kita setuju, tapi sebelumnya itu ya, ini untuk mempermudah teman-teman, mungkin sudah di grup ya, saya sudah sampaikan supaya laporan itu sampai kepada penguji, ya, sampai terkendala. Saya lebih setuju juga dengan apa yang disarankan oleh teman-teman dan juga Ibu Risna, itu dikoordinir ya, supaya di sini tinggal dicetak. Ya. Jadi kalau sudah cetak itu sudah jadi ya. Oke, Tatu sebelumnya ada mau ditanyakan sebelum saya minta Ibu Harmawati. Ya, karena 5 kemana. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo, apa kabar? Semangat. ASN berakhlak. Apa yang ditanya? Apa kesulitannya? Apa yang perlu yang bisa saya diskusikan dengan teman-teman? Ya. Itu tidak perlu sudah ya. Atau sekarang sudah mau seminar ini? Sudah siap? Oh, sudah siap. Ya, silakan. Kalau ada yang ditanya, kalau tidak nanti kita minta Ibu Harmawati tampilkan ya. Kemudian Ibu Nurhayati. Ya, kita sampel, nanti kita lihat yang lain. Oke, enggak ada? Dengar suara saya ini? Benar, Pak. Jelas, Pak. Oh, jelas sekali. Jelas, Pak. Oke, silakan. Kita supaya waktu yang kita gunakan. Ibu Harmawati. Ya, Pak. Silakan, tampilkan. Ini masih yang saya tampilkan yang saya kirimkan Bapak, yang dikoreksi Bapak ini belum saya pindah di laptop yang saya pakai ini. Oh, jadi ya. saya tampilkan yang iya, nah silakan. Ya. Kelihatan, Pak? Oh iya, baru kita buka. Kelihatan. Silakan. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Saya akan memaparkan tentang rancangan aktualisasi yang saya buat.
Adapun isu yang saya angkat di tempat kerja saya ada 3. Ya, jadi ada 3. Pertama, ya di sini dari uraian tugas yang belum maksimal, mengatasi hambatan dan gangguan pada kegiatan belajar siswa pada umumnya. Kondisi saat ini sebagian siswa masih belum memiliki minat baca. Kemudian kondisi yang diharapkan siswa aktif dalam kegiatan literasi membaca. Rumusan isu rendahnya minat baca siswa kelas 3 SDN Sumbersari. Kemudian yang kedua, isu yang kedua, kurangnya kedisiplinan siswa. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya perpustakaan sebagai sarana literasi di sekolah. Nah, analisis isu, saya menggunakan analisis APKL, ya, di mana di sini saya paparkan tentang aktual, layak, problematik, kehalayakan. Nah, dari analisis APKL ini saya dapatkan satu isu, yaitu yang tertinggi rendahnya minat baca siswa kelas 3. Ya, jadi berdasarkan isu ini saya angkat judul aktualisasi saya tentang peningkatan minat baca melalui pojok literasi pada siswa kelas 3 SDN Sumbersari. Nah, adapun langkah-langkah identifikasi penyebab masalahnya, ya dari lingkungannya, kurangnya bimbingan orang tua ketika belajar di rumah. Biasanya orang tua itu biasa juga dari anak-anak lebih sering main handphone. Ya, jadi biasa juga orang tua karena sibuk, jadi sudah tidak ada lagi, kurang lagi bimbingan dari orang tua. Kemudian metode literasi yang kurang menarik. Ya. Kemudian dari atau dari manusianya, ya dari anaknya sendiri biasanya kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya membaca. Kemudian mesin, kurangnya buku-buku bacaan siswa. Dari material, nah di sini ada materi bacaan siswa kurang menarik. Ya, jadi itu identifikasi masalahnya. Kemudian gagasan alternatif pemecahan masalah atau gagasan ide, kurangnya bimbingan orang tua. Pemecahan masalahnya berkomunikasi dengan orang tua peserta didik. Mereka juga bisa berkomunikasi dengan orang tua peserta didik. Mereka juga bisa membimbing anaknya ketika belajar di rumah. Kemudian yang kedua tentang metode, menyediakan ruang baca menarik di kelas dengan membuat pojok baca sesuai dengan judul yang saya angkat, yaitu nantinya saya akan mendesain sebuah tempat membaca atau pojok baca atau pojok literasi. Kemudian kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya membaca, lebih banyak lagi mengarahkan kepada peserta didik tentang pentingnya membaca, belajar membaca. Apa yang ditimbulkan jika kita tidak bisa membaca. Kemudian yang keempat, kurangnya buku-buku. Guru dapat mencari buku-buku bacaan yang menarik, bisa ambil dari perpustakaan atau mungkin dari peserta didik, biasanya ada koleksi-koleksi buku, mungkin bisa ini kita ambil. Kemudian yang kelima, menyediakan buku-buku sesuai dengan minat siswa. Dampak isu, bagi siswa memiliki pengetahuan yang rendah, mudah ketinggalan informasi, serta dapat memicu kebodohan. Kemudian yang ketiga, bagi guru tidak optimalnya kondisi pembelajaran dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi sekolah tidak tercapainya visi misi sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian saya tampilkan rancangan aktualisasi yang saya buat, ya, dari ketiga isu ini: rendahnya minat baca siswa, kurangnya kedisiplinan siswa, belum optimalnya perpustakaan sebagai sarana literasi. Nah, isu yang diangkat rendahnya minat baca siswa kelas 3 SDN Sumbersari. Rancangan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatan di sini saya ambil 3. Setiap
kegiatan, Pak, saya ambil 3 tahap kepada mentor atau pimpinan, konsep rencana kegiatan aktualisasi yang dilakukan, kemudian membahas rencana kegiatan aktualisasi bersama mentor dan rekan guru, keterkaitan substansi mata pelatihan, ya, ketiga-tiganya ini untuk tahapan pertama ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kolaboratif. Kemudian yang tahapan kedua berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif. Kontribusi kegiatan terhadap misi Pemda, yaitu kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 3, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Ya. Tahapan kedua, menyiapkan bahan. Dalam menyiapkan bahan juga saya mengambil 3 tahap kegiatan. Tahapan kegiatan yaitu menyiapkan kelas, kemudian yang kedua menyiapkan bahan alat yang akan digunakan dalam pojok baca, kemudian yang ketiga menyiapkan buku-buku. Ya. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan, di situ akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda, saya semuanya ambil yang nomor 3 ya teman-teman, Bapak, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Ya, kemudian penguatan nilai OPD. Lanjut aja, lanjut sampai kegiatan aja dengan sub-sub kegiatan, terus. Ya. Oke, terus. Ketiga, membuat pojok baca, menetapkan bahan, kemudian melakukan pembiasaan yang tahap kegiatan keempat, melakukan pembiasaan membaca secara rutin. Ya, saya ambil 3 tahap kegiatan juga, yaitu kegiatan membaca 15 menit dilaksanakan setiap hari di kelas, kunjungan pojok baca, memberikan PR kepada siswa untuk membaca buku di rumah dan membuat rangkuman dari hasil bacaan. Kemudian kegiatan kelima, ya, saya juga mengambil 3 tahapan kegiatan, yaitu mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan dengan cara yang tahapan pertama mengumpulkan daftar hadir siswa di pojok baca, kemudian B, melakukan evaluasi seluruh kegiatan dengan melihat absen kunjungan siswa, dan yang ketiga memberikan reward kepada siswa paling banyak jumlah buku yang dibaca. Jadi kegiatan rencananya ada 5. Ya. Terus lanjut ya. Terus. Nah, ini. Ya. Jadwal tentatif aktualisasi. Jadwalnya untuk melakukan konsultasi saya ambil bulan Mei minggu kedua, Pak, karena di sekolah saya hari ini terakhir sekolah, jadi sebenarnya saya mau ambil minggu keempat, tahu-taunya sudah libur. Jadi saya ubah ke minggu kedua bulan Mei. Kemudian menyiapkan bahan bulan Mei minggu ketiga. Membuat pojok baca saya ambil bulan Mei minggu keempat. 2 itu melakukan pembiasaan membaca secara rutin, itu juga sudah saya ambil di minggu keempat. Kemudian mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan saya ambil di minggu kelima sebenarnya sini, Pak. Ya, yang jelas tidak lewat satu waktu yang sudah ditetapkan ya pelaksanaan. Ya. Oke, saya coba catatan ya buat Harma itu. Iya, Pak. Itu pertama dari sisi keteraturan pengetikan ya, dia punya ciri khas. Coba Ibu tutup bukunya, nanti saya tampilkan bukunya yang saya coba. Iya, Pak. Oke. Ya. Baru belajar, Pak. Ya, semua kita belajar ini. Iya. Sudah bagus ini. Iya, Pak. Ya, jadi ya. Ya, Bu Harma. Ya. Iya, Pak, ya. Ada bawa ini catatan saya, ini di Iya, Pak, iya, baru saya. Iya, Pak. Oke, ini nomornya tidak ada. Iya, saya sudah coba bantu atur ya penulisannya. Iya, Pak, iya, Pak. Terima kasih banyak. Format ini ya, ini nanti di setelah seminar ya, teman-teman yang saya sampaikan jangan dulu masukkan. Iya. Kemudian ini ditambahkan ya. Iya, Pak. Ada siapa namanya kepala BPSDM kita provinsi. Iya, ini saya cuma ganti urutannya, yang tadinya Pak kepala bidangnya di atas, saya turunkan ke bawah ya. Iya, Pak. Iya.
turunkan. Kemudian ini juga NIP. Iya. Ini dilengkapi halamannya. Karena Iya, itu kan Pak. tidak salah, besok itu sudah harus masuk ke atau Iya. Kemudian ini yang saya tambahkan ya pada ibu punya sudah ada ini potong di sini, ini kondisi saat ini ya. Ya. Jadi ini ada sendiri. Kemudian ini kondisi yang diharapkan. Tinggal ibu tambah dampak isu itu dari kondisi saat ini menjadi itu perlu ditambahkan ya. Ya. Ini sudah kalau saya lihat sudah jadi ini sudah rapi ibu, tinggal sudah susun. Nah, ini belum ini Pak, sudah ada yang saya buat. Ini kemarin lama saya buat. Ya, sudah ada Pak yang saya buat. Oke, ini catatan-catatan. Ya. Nah, ini. Di sini 1/4 ibu lompat 22. Saya ganti 1/5 jadi 4 aktualisasi ya. Itu sudah perbaiki. Nah, iya Pak. Kemudian ini untuk manfaat bagi pemerintah. Ya, kabupaten butuh mengisi penekanannya kemana? Dalam meningkatkan minat baca ya. Setelah itu saya tambahkan. Nanti ini manfaat ini nanti di laporan akhir ini nilainya 20%. Ya. Nanti ibu akan ditanyakan ini nilainya itu 20% dari 30% di aktualisasi. Ya. Kemudian di rancangan ini juga ibu menambahkan ini ya bagus cepat. Walaupun ini sudah ada dalam tabel, ya, Pak, saya. Kemarin tidak nyambung, langsung 7 langsung tabel. Jadi saya coba tambah nih bahasanya ya. Kemudian, tapi itu berpulang ke ibu saya coba supaya nyambung. Nah, kemudian ini kedudukan, nah, begitu juga di manajemen ASN. Ya, ibu langsung masuk tidak nyambung ya, walaupun itu bagian dari manajemen ASN, silakan. Kemudian ini yang mana? Smart ASN, nah, analisis isu ibu ya. Nah, ini kan analisis isu ya, identifikasi, baru kemudian penetapan itu saya coba buat ini. Pak, ya. Ibu coba pakai bintang A, B ya, kemudian ini C, ya ini coba. Kalau ibu belum rapi ya, tapi kalau ini sudah rapi nih. Iya Pak, terima kasih banyak. Kemudian ini juga, ini yang saya bilang semua buat teman-teman, tabelnya itu tidak boleh keluar dari ini. Ya, kan ada batas garisnya. Begitu juga di sebelah kiri maupun sebelah kanan ini dia harus rapi ya dari sisi kajian. Dan rencana kegiatan ini juga sudah intinya di sini Bu. Nah, saya coba berikan saran, ibu kan awalnya coba dilihat ibu sampaikan di sini kan konsultasi. Iya. Jadi saya coba di sini penekanannya teman-teman di output berarti kalau dia konsultasi terlaksananya ya. Iya. Baca ini saya coba rubah ini membaca berarti terlaksana ini. Terpenuhnya apa nih? Keadaan. Kemudian ini yang dia coba ya. Nah, ini juga di sini ya. Ya, ibu di sini menatap tapi ini coba saya gabung menata rakbuknya. Ya. Ini di sini. Kemudian lewat ya. Terpenuhi kemudian lewat. Waktu ya, Pak. Itu saran saya. Ya, silakan bagi teman-teman ada yang mau mengomentari. Yang ini juga kalau di bagus kalau dia satu lembar. Maksudnya. Jadi kalau di analisis isu itu pertama kan identifikasi, baru kedua itu kemudian dicari ya mana. Kemudian ke sini alternatif ya pemecahan masalah. Kemudian ini rencana. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada saran masukan dari teman-teman? Apa kegiatannya? Tinggal dirubah ya kalau struktur organisasinya. Ya sudah Pak, sudah. Nggak ada lagi. Itu kemarin. Ada lagi Bu? Apa? Sudah Pak, sudah. Itu kemarin yang kendalanya saya bilang saya mau kirim cepat sama Bapak supaya dikoreksi sebelum pembimbingan. Makanya saya kirim aja dulu ini baru
tadi pagi baru saya perbaiki itu struktur Saya organisasi. kirim jam 12 malam itu. Iya Pak. Saya pikir Subuh masih baru saya. basah. Iya. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak. Bu Nur Hayati sekarang. Iya, izin Pak. Langsung. Sebelumnya atas tampilan yang tadi diberikan oleh Ibu Harmawati, boleh saya tambah sedikit masukan? Maksudnya di sini kita sama-sama belajar. Iya. Iya. Di bagian apa tadi ya? Rencana kegiatan aktualisasi, ada di situ bagian yang tadi ditampilkan memberikan reward bagi siswa yang banyak membaca buku. Kalau menurut saya Pak, kalau soal banyaknya buku dibaca itu tidak menjadi satu patokan siswa itu, tapi setidaknya reward yang diberikan sejauh mana pemahaman siswa terhadap buku yang dia baca. Bukan berarti banyak buku yang dia baca, dia sudah ini, namanya saja anak-anak, mungkin dia ini. Jadi alangkah baiknya setiap habis membaca diadakan pengkajian apa yang dia baca. Jadi bukan berdasarkan jumlah buku yang dibaca. Ya ini sekedar saran dari saya. Di sarannya. Ini. Nah. Jadi pemberian reward kepada siswa paling banyak jumlah buku yang dibaca. Ibu memberikan reward. Ya. Ada saran tadi ya dari Ibu Nur Hayati kepada Ibu. Ya. Jadi bagaimana Ibu Nur? Mestinya di sini dihilangkan pemberian reward. Maksudnya ini Bu, pemberian reward itu alangkah baiknya kalau menurut saya itu bukan dari berdasarkan banyak jumlah buku yang dibaca. Kalau banyaknya jumlah buku yang dibaca, tapi sejauh mana siswa itu memahami buku yang dibaca. Jadi alangkah baiknya itu diadakan pengkajian pada siswa, buku yang habis dia baca boleh kita tanyakan. Jadi bukan maksudnya boleh juga itu, tapi ini kalau menurut dari saya alangkah baiknya juga ditambahkan pengkajian kembali buku yang telah dibaca oleh siswa. Jadi maksudnya pemberian reward. Jadi iya. Bagaimana atau pengkajian dulu? Iya. Jadi ini ya. Bagaimana Saya salah. Ini beliau ini sampaikan. Ini dia berikan, tapi menurut Ibu Nur, bagaimana kita mau mengukur dia banyak buku yang dibaca, itu dikaji, langsung terpenuhi. Itu kan berarti Ibu dari ini ke terpenuhi itu ada proses, ya, proses kegiatannya. Nah, itu yang dimasukkan itu. Ini kan di tampilan itu adalah ya ini ya. Tampil buat ini apa namanya garis besarnya, tapi bagaimana itu mengukur dia diberikan reward, bagaimana mengukur itu dia sebanyak membaca buku, apakah dia 10 buku, setelah apa nilai 10 buku itu akan ditanyakan apa yang dia pahami di buku itu kan ini kan prosesnya nanti di pelaksanaan Ibu ya. Iya Pak. Ibu mau buat jadi atau Ibu mau buat apa, nah itu sehingga maka Ibu akan mendapatkan ada beberapa siswa itu yang sudah bisa membaca buku dan bisa dipahami. Nah, itu maksudnya tadi. Ya. Prosesnya Pak, nanti di pelaksanaan. Ya. Iya. Ya. Jadi iya Pak. Mungkin begini bahasanya Ibu Nur, pemberian reward kepada siswa yang sudah apa nih? Bukan jadi dihilangkan banyak jumlah buku, tapi apa nih begini Bu, jauh
Begini Bu, tadi yang Bapak sudah jelaskan itu nanti pada saat pelaksanaan proses itu Ibu lakukan prosesnya, anak-anak itu bisa kita tanyakan buku tadi yang dibaca buku yang mana, kemudian kita bisa tanyakan kepada anak-anak apa isi dalam buku itu. Jadi anak-anak bukan hanya berlomba-lomba, saya baca buku 10, saya 9, saya 8. Tapi sejauh mana mereka memahami buku yang telah dibaca. Jadi prosesnya nanti di lapangan begitu maksudnya. Oh Ibu. iya Bu, ya terima kasih Mas. Iya Ibu, sama-sama kita belajar. Iya, saya terima kasih sekali. Berarti di sini tidak perlu saya ganti katanya di sini pemberian reward, cuma nanti pada saat pelaksanaan atau begini, pemberian reward kepada siswa paling banyak jumlah buku yang dibaca dan paling isi. Ya boleh seperti itu. Ya, nanti Bu ditambahkan ya. Iya Pak. Kalau ada sarannya silakan ya. Nanti juga kan ditanya rewardnya dalam bentuk apa diberikan. Itu kan iya Pak. Iya. Kalau penguji tanya rewardnya seperti apa? Apa dia dikasih buku lagi misalnya? Atau dia diangka nilainya dikasih tinggi, dikasih nilai tambah. Ya nanti Ibu akan kalau ditanya penguji, saya kan cuma membantu apa yang Ibu punya pikiran seperti itu. Kalau ada reward seperti apa? Ya nanti kan dia misalnya dari berapa siswanya jumlahnya Bu? 15 orang. Dari 15 itu Ibu akan melihat ya. Mudah-mudahan itu bisa mereka dengan adanya itu bisa membaca buku yang ada di pojok Ibu itu kan. Itu kan bisa dia masuk di pojok baca, dia membaca buku itu di pojok baca. Dia daftar hadirnya, dia masuk berapa, apa buku yang dia sudah baca. Jadi Ibu bikin alat itu. Nah, tapi nanti di ujungnya rewardnya itu apa Ibu mau saya berikan? Bisa dia, saya bertanya Pak, bisa dia dalam bentuk hadiah, mungkin seperti nilai tambahan nilai begitu. Ya, yang penting dia jangan dalam bentuk uang, tapi minimal dia memicu dia. Biasanya kan anak-anak kalau dikasih mungkin seperti gula-gula atau apa kan biasa mereka ada kesan tersendiri. Ya, silakan, ya. Jadi untuk seperti Ibu sampaikan ini kegiatannya oke, tapi menuju ke pemberian reward itu terpenuhinya itu atau terasanya pemberian reward itu ada. Nah, untuk mengetahui dia ada banyak buku dibaca, tentu dia sering mengunjungi pojok baca, ya. Kemudian Ibu lihat, ya, itu kan ada daftar hadiah atau apa. Kemudian dia lihat buku apa yang dia baca, kan begitu. Jadi Ibu buat seperti list kalau setiap siswa itu masuk, dia tulis listnya. Begitu juga setelah dia keluar itu apa yang dia baca. Kan gitu. Pak, boleh mungkin saya tambahkan di sini kata-katanya. Pemberian reward kepada siswa paling banyak jumlah buku yang dibaca. Kemudian guru merespon dengan cara menyuruh siswa menyampaikan apa isi bacaan yang dibaca. Oh, itu sudah lain lagi, sudah mau masuk. Ya. Sudah jadi bisa kegiatan baru lagi. Ini kalau bisa pecah berarti kegiatan ini A, kegiatan B ya. Berarti boleh saya tambah kegiatan di bawah. Ya silakan ini kalau pemberian reward ya, baru tambah lagi ya, tapi dia masih dalam lingkup ini. Ya. Kalau saya Ibu saja. Oh iya. Nah, proses ini Ibu bikin daftar dimasukkan berapa kali dia masuk di sana, ada listnya ya. Iya. Apa ya? Jadi Ibu bisa ukur terus yang dia baca kan begitu. Nah, jadi kita Ibu bisa lihat. Jangan sampai itu buku itu terus dia baca cuma beda-beda pindah halaman. Kita mungkin judul buku saja terakhir dia. Itu saran. Silakan Ibu. Iya Pak, iya.
Siapa? Ibu Nur. Ya, kalau Ibu next. Iya Pak. Iya. Ini biasa jaringan. Ya. Oh, belum di stop ini share screen-nya. Tunggu, Pak. Untuk teman-teman ya, saya cuma membantu kalau pada saat nanti seminar ya sebelum supaya lebih lancar di share screen-nya, tampilkan memang itu ya bahan tayangnya sehingga Ini ada masalah ini. Tunggu dulu, Pak. Laptop begini. Tunggu sebentar, Pak. Ada masalah laptop saya. Iya. Kalau begitu sambil perbaiki ya, Pak Adin silakan. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, coba ini latihan memang ya teman-teman ya, jangan sampai pas seminar. Oke, silakan Pak. Ya, sudah teman-teman. Ya, sudah kelihatan. Ya, kelihatan. Ya, sudah Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kan langsung saja dari ini adalah di SMP Satap Negeri Bomban. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada latar belakang kata pengantarnya Pak sudah dibuat sesuai dengan apa yang format yang diberikan. Selanjutnya daftar isi, kemudian kami tampilkan akan untuk pendapat. Kemudian latar belakang penekanan yang dekat ini tentang permasalahannya bahwa kesalahan di lapangan darian untuk siswa perempuan biasanya masih menduduki bangku sekolah sudah dikagetkan ketika di usia dini dan ada di antara lulusan dan ada di antara lulusan setelah tamat SMP tidak melanjutkan lagi sekolahnya dengan alasan bekerja. Untuk berangkat dari latar belakang inilah kami mencoba mengangkat sebuah laporan dengan judul Peran Guru IPS dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di SMP Satap Negeri Bomban. Besar harapannya dengan dilakukan aktualisasi motivasi belajar siswa lebih meningkat, peserta didik rajin ke sekolah atas dasar kemauan sendiri, tidak adanya siswa yang menikah di usia dini karena termotivasi untuk bersekolah, serta dengan harapan prestasi siswa akan lebih meningkat. Selanjutnya, visi misi dan dijabarkan sesuai dengan visi misi dari pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Kemudian misinya, selanjutnya visi sekolah itu singkat Pak Akbar. Kemudian dijabarkan misi sekolah. Kemudian kami sampaikan juga dengan profil sekolah Pak. Selanjutnya ditampilkan daftar pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya tugas dan fungsi jabatan peserta. Kemudian tujuan aktualisasi. Tujuan aktualisasi yang pertama untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kedua meningkatkan kehadiran siswa
ini lagi. Wah, kakek juga. Dari anu ini, dari Dewi. Nah, bagi. Kenapa ini? PIC. Kenapa orang ke sini? Dewi. Oh, tak close bu. Dapat tips tadi ada yang kore-kore itu. Masuk lagi, Bu, masuk lagi. Iya, masuk lagi. Belajar siswa. Kedua, meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. Ketiga, motivasi belajar siswa lebih meningkat. Dan yang keempat, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Selanjutnya, manfaat dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan peran efektif dari guru IPS dengan cara meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP Satap Negeri Bomban. Kedua, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa tidak hanya untuk mata pelajaran IPS melainkan mata pelajaran lain. Ketiga, dapat meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. Keempat, menjadi pembelajaran dan acuan bagi guru mata pelajaran lain dalam hal proses belajar mengajar. Dan yang kelima, kita akan mengetahui perkembangan dan kemajuan peserta didik karena dilakukan proses monitoring selama proses aktualisasi. Selanjutnya, rancangan aktualisasi Pak, yang pertama dari dasar ASN, ini sesuai dengan ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance, ada manajemen ASN, dan ada smart ASN. Oke. Kemudian analisis isu, Pak. Analisis isu yang coba kami identifikasi, yang pertama itu atau laptop di SMP Satap Negeri Bomban. Kemudian kami analisis menggunakan teknik analisis sesuai dengan isu yang kami angkat. Selanjutnya kami analisis lagi menggunakan analisis USG. Untuk prioritasnya itu tetap di rendahnya motivasi belajar siswa di SMP Satap Negeri Bomban. Selanjutnya, untuk identifikasi penyebab isu, kami gunakan diagram fishbone. Kami menggunakan 6M. Untuk mesin sendiri, misalnya ada terbatasnya jaringan internet, kemudian fasilitas media pembelajaran yang terbatas, kemudian untuk keuangan atau uang, minimnya anggaran atau money, kemudian manusianya, kurang inovasi, kurang kompeten, kemudian kurang motivasi belajar, kemudian environment, lingkungan sekolah yang tidak nyaman, kemudian tata tertib sekolah, kemudian peran orang tua. Selanjutnya untuk metode yang monoton, proses KBM yang kurang menarik, dan terakhir adalah evaluasi belajar. Dan yang keenam, material, terbatasnya referensi sumber ajar. Itu adalah penyebab isu yang sudah kami gambarkan dalam bentuk diagram fishbone. Selanjutnya, alternatif pemecahan masalah atau gagasan. Penyebab masalah, satu, rendahnya motivasi belajar siswa. Gagasan ide, memberikan motivasi belajar kepada siswa dengan tujuan agar termotivasi dalam belajar. Kemudian yang kedua, kurang kompeten dalam menguasai media pembelajaran. Gagasan idenya mampu berbuat, menguasai dan memanfaatkan media pembelajaran yang ada. Kemudian yang ketiga, kurangnya inovasi dalam pembelajaran. Gagasan ide membuat suasana pembelajaran lebih hidup, siswa lebih antusias, pembelajaran lebih menarik, dan mampu menciptakan sesuatu yang berbeda. Kemudian keempat, keadaan kelas dan lingkungan sekolah yang tidak nyaman. Menata dan melakukan perbaikan di dalam kelas, serta menata lingkungan sekolah sehingga memberikan kesan yang nyaman dalam belajar. Keempat, tata tertib sekolah diberlakukan dengan baik. Gagasan idenya menjalankan tata tertib sekolah. Kemudian yang kelima, peran orang tua dalam mengontrol belajar anak di rumah. Gagasan idenya membangun kerjasama serta komunikasi yang baik antara guru dan orang tua, sehingga orang tua mengetahui proses belajar anak di sekolah serta peran orang tua dalam mengontrol belajar anak di rumah. Yang enam, metode pembelajaran yang monoton. Gagasan ide menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan membuat siswa lebih antusias dalam belajar.
Dan yang ketujuh, evaluasi pembelajaran dilakukan dengan melihat kondisi dan keadaan siswa dalam kelas. Gagasan idenya melakukan evaluasi pembelajaran dengan melihat kondisi dan keadaan siswa di dalam kelas. Evaluasi dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, kuis, penugasan, serta tanya jawab. Selanjutnya ada rencana kegiatan aktualisasi, Pak. Kegiatannya ini ada 5 yang sudah kami buat. Yang pertama itu kegiatannya melakukan persiapan aktualisasi. Tahapan kegiatannya itu ada 3, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua melakukan koordinasi dengan rekan kerja guru di sekolah, dan yang ketiga observasi awal terkait dengan peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian outputnya ataupun hasilnya itu sudah bisa kita lihat bersama. Itu ada 3 output hasilnya. Selanjutnya kegiatan kedua menyampaikan motivasi tentang arti pentingnya bersekolah bagi peserta didik. Ini tahapan kegiatannya itu Pak, melaksanakan apel pagi dan apel siang. Jadi di apel pagi dan apel siang itu kita betul-betul berikan motivasi kepada peserta didik terkait dengan arti pentingnya bersekolah, dan ini berkesinambungan kita lakukan, Pak. Kemudian yang kedua, proses kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Selain kegiatan itu kita lakukan dengan proses belajar mengajar, kita sisipkan yang namanya kegiatan pemberian motivasi di awal ataupun di akhir pembelajaran. Kemudian melaksanakan upacara bendera setiap Senin. Jadi kita upayakan itu atau terpatri dalam dirinya bahwa bersekolah ini adalah sesuatu hal yang penting. Kemudian penjabaran dari nilai-nilai itu Pak sudah kami atur, kita sesuaikan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selanjutnya untuk kegiatan ketiga, menata keadaan kelas dan lingkungan sekolah. Adapun tahapan kegiatannya itu yang pertama, membuat konsep rancangan dengan melibatkan guru dan siswa. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan penataan dalam kelas. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan penataan taman dan lingkungan sekolah. Selanjutnya, untuk kegiatan 4, melaksanakan tata tertib sekolah dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab. Adapun tahapan kegiatan yang ingin dilakukan, yang pertama menyampaikan kepada siswa tentang tata tertib sekolah, dan untuk sekarang tidak ada lagi ditempel. Jadi tindakan yang kami lakukan nanti yang pertama adalah bagaimana kami adakan itu tata tertib sekolah supaya siswa itu betul-betul lihat bahwa ternyata mereka sadari, dan selain mereka lihat kami sampaikan. Kemudian selanjutnya di tahapan kegiatan kedua menerapkan tata tertib sekolah yang sering dan menindak siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Selanjutnya di kegiatan kelima menggunakan metode discovery learning dan media pembelajaran tadi itu karena kurangnya metode yang menarik, jadi kami mencoba mengangkat metode, yakni metode discovery learning, dan kami gunakan media pembelajaran. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama, merancang perangkat pembelajaran dengan media yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode discovery learning dan media pembelajaran, dan yang terakhir melaksanakan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya jadwal tentatif kegiatan aktualisasi kami jabarkan dalam 5 kegiatan tadi Pak. Insya Allah kami mulai di bulan ke-5 minggu pertama, karena bulan 5 minggu pertama itu kemungkinan Pak siswa masih libur. Jadi untuk kegiatannya persiapan aktualisasi ini bisa kami koordinasikan dengan kepala sekolah. Ini mungkin melalui media sosial, kita telepon Pak, atau kita berkoordinasi melalui Zoom atau sejenisnya. Karena ini masih dalam proses persiapan aktualisasi. Kemudian bulan 5 minggu ke-1 juga untuk kegiatan kedua. Kemudian kegiatan ketiga ini masuk bulan 5 minggu kedua.
Kemudian untuk kegiatan keempat ini masuk di minggu ketiga bulan 5, dan terakhir di kegiatan terakhir ini kegiatan terakhir itu kegiatan kelima, itu pelaksanaannya di bulan kelima minggu keempat. Jadi kenapa punya 1 bulan, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Aldin, ya. Tapi ada catatan ya, untuk pulang di manfaat itu, kalau saya melihat baru pada siswa. Ya. Coba di manfaat. Nah, ini manfaat, Pak. Ya, 1.5. Ini kalau ini Bapak kan rangkum semua ya. Ya, ini kalau lebih banyak manfaatnya itu kepada siswa ya. Nih. Ya. Kemudian dan guru. Sedangkan bagaimana manfaat dengan yang lainnya. Nanti kalau itu tinggal Pak Adin sampaikan sama dengan teman-teman. Ya, Pak. Ya. Pemda, manfaat untuk instansi misalnya pendidikan, manfaat untuk sekolah, itu ya. Itu silakan nanti itu ya. Karena ini intinya nanti akan setelah Bapak Ibu aktualisasi pulang dari rancangan setelah di lapangan 1 bulan, nanti itu penekanan pertanyaan di manfaat itu nanti. Ya, Pak. Manfaat ini ya, Pak. Kemudian juga saya coba discovery learning yang Bapak akan buat itu seperti apa? Ya, untuk di kegiatan ada. Ya. Ya, untuk metode discovery learning ini, Pak, ini adalah metode yang betul-betul guru itu hanya sebagai fasilitator, sebagai motivator di dalamnya, tapi intinya di dalam pembelajaran itu siswa yang terlibat aktif, Pak. Jadi kita bentuk kelompok, kita gunakan kelompok, kita bentuk kelompok, jadi kita pacu keaktifan siswa dalam materi yang akan kita ajar, itu, Pak. Oke. Oke, ya. Terus tarik. Ya, tarik lagi ke analisis isu. Oke, dari 3 ya. Terus tuh. Ya, sini ya. Ya, Pak. Lanjut terus bawa ke bawah sampai dapat gagasannya terus Pak, terus lanjut ya. Nah, ini silakan ya di output dan hasil ini ya. Ya, Pak. Nah, itu kalau memang seperti ini yang teman-teman bisa menjelaskan ya kalau ditanya. Kadang-kala output itu dari kata kalimat atau mungkin ada juga bisa menanyakan hasilnya itu dalam bukti fisiknya atau hasilnya seperti apa ya. Itu nanti kalau ada yang menanyakan. Kalau ada yang dalam prosesnya saja, ya misalnya kalau melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kepala sekolah, output hasilnya terlaksananya konsultasi dan koordinasi. Itu biasanya seperti itu. Nah, kalau Bapak langsung mendapat persetujuan, ya, masukan dan saran, ya. Ini ya, kembali kepada teman-teman ya. Kemudian ini melakukan koordinasi dengan rekan kerja, ya, terlaksananya koordinasi, ya, itu berpulang ya. Nanti kita lihat saran dari penguji. Ya. Ya, Pak. Kalau ada penguji lebih fokus pada prosesnya, tidak pada hasil. Kalau Bapak sudah langsung hasilnya ya. Ya, Pak. Ya, nanti tuh tidak apa-apa. Nanti kan nanti sebentar ada penguji kasih saran. Yang penting sudah ada.
Kemudian ini kaitan isu yang diangkat, kemudian gagasan ini, rendahnya motivasi ini, tiba-tiba bagaimana meningkatkan motivasi itu dengan peran guru IPS. Ya. Ya Pak. Ini ya, jadi ini kadang-kadang kalau penguji itu tiba-tiba ini rendahnya peran gurunya yang ditingkatkan. Ya. Kalau dilihat kalau kita mau investasikan seperti itu, tapi yang penting Pak Adin bisa menjelaskan. Ya. Ya, Pak. Artinya peran guru ini ada bisa meningkatkan motivasi belajar ya. Belajar, ya, Pak. Jadi kalau misalnya peningkatan motivasi belajar ini dengan peran guru IPS bisa. Tapi ini yang di sini Ibu Bapak cari gagasan di sini peran guru IPS. Oleh karena itu tahapan kegiatan itu di sini ya. Peran guru IPS ini yang dipicu untuk bagaimana sehingga rendahnya motivasi belajar itu dari sisi kesulitan Pak Adin. Tapi Pak, untuk secara keseluruhan Pak, kegiatan yang dilakukan ini sudah menggambarkan bahwa peran guru IPS itu dari seluruh kegiatan yang dilakukan ini Pak, apakah sudah menggambarkan bahwa itu adalah peran atau upaya guru IPS untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, atau mungkin ada yang apakah sudah tercover semua ini, atau mungkin ada ketambahan kegiatan yang mungkin tujuannya supaya yang belum dimasukkan di sini bisa kita masukkan supaya tercover semua itu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa terkait dengan peran guru. Ada yang memberikan masukan, silakan. Bapak coba lihat tahapan ini melakukan persiapan. Untuk lebih jelasnya coba di penjadwalan. Jadwal terus ke bawah kalau mau bacanya. Terus sampai di jadwal. Up, mana jadwal? Nah, ini kan tahapan kegiatannya. Ini melakukan persiapan, oke. Menyampaikan motivasi tentang arti pentingnya sekolah bagi peserta didik. Nah, ini ya. Menata keadaan kelas dan lingkungan sekolah, ya. Kemudian melaksanakan tata tertib sekolah dengan ini, kemudian menggunakan metode discovery ini. Ini sudah di sini peran guru ya? Ya Pak. Ya, Pak. Oke, dari sisi tata tertib. Adakah yang mau masukkan? Saya pikir sudah ada. Ya, kalaupun misalnya belum terpenuhi semua unsur, ya paling tidak ada beberapa pointer yang Bapak tekankan seperti ini untuk mengatasinya. Ya Pak. Ya, kalau Bapak mau semua ini bisa bukan cuma 5, bisa 10 nanti. Padahal Bapak hanya menyelesaikan dalam waktu 1 bulan. Intinya Bapak bisa menjelaskan bahwa ini beberapa dari unsur, kalau misalnya kalaupun ada di penguji memberikan masukan, tampung itu diterima. Kalau ada belum tertera. Kalau misalnya juga Bapak meminta saran masukan dari teman-teman, ya silakan. Ya, seperti itu. Oke, cukup apa Aldi? Ya. Ya Pak. Oke. Ada masukan dari Ibu Nur Hayati, Pak. Oh, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, mohon maaf ini teman-teman, bukan saya merasa ini, cuma di sini saya belajar, dalam artian saya mengungkapkan pemikiran saya, apakah memang sesuai atau tidak dari apa yang Bapak tampilkan tadi. Dari judul Bapak tadi sudah angkat
guru IPS ya. Kalau yang kemarin tampilkan Ibu Widya kan itu terintegrasi dengan mata pelajaran. Jadi sebenarnya ini sudah bagus, tapi kalau Bapak memasukkan peran guru IPS, jadi Bapak integrasikan dengan mata pelajaran IPS untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kalau gambaran kegiatan yang Bapak tampilkan ini yang secara umum, tidak terintegrasi dengan mata pelajaran IPS. Yang kita tahu kan pelajaran IPS seperti ekonomi, sejarah, yang seperti itu. Maksudnya diintegrasikan ini secara umum. Jadi boleh saja Bapak ambil ini, tapi Bapak peran guru IPS, maksudnya secara umum lah, peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa SMP Negeri Bomban. Itu kan kalau tidak salah, ya. Kalau Bapak masukkan lagi peran guru IPS, jadi Bapak integrasikan dengan mata pelajarannya, seperti itu, Pak. Ya, silakan. Ya. Intinya ya Pak Aldin, ya, kalau macam Bapak di sini semua kegiatan konsep rancangan dengan melibatkan guru dan siswa. Baik disampaikan Ibu Nurhayati, kenapa tidak guru IPS misalnya? Ya. Tapi kalau perlu tidak usah saja hilang IPS-nya, cukup saja peran guru secara keseluruhan ya. Jadi IPS-nya hilang seperti itu. Ya. Ya. Jadi Pak Adi memang guru IPS ya? Iya, guru IPS Pak. Memang Pak Adi IPS, tapi yang bagaimana memotivasi belajar dari Bapak peserta didik ini, ya tentu bukan cuma IPS saja, itu maksudnya tadi. Kalaupun IPS, fokuslah apa yang mau disampaikan, itu tadi saran Bu Nurhayat ya. Iya Pak. Ada saran kalau umum hilangkan kata IPS, guru IPS, peran guru saja. Peran guru ya Pak. Gitu. Itu maksudnya. Kalau Bapak mau masukkan lagi guru IPS, berarti harus ada cantolannya di kegiatan atau di tahapan itu ada fokus pada pembelajaran IPS. Itu maksudnya. Oke? Okay? Jadi silakan Pak Adi mau yang mana? Ya, karena ini nanti saya besok ya, sudah dicatat. Tapi sarannya bagus, bagus. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Oke. Iya Pak. Ya, tapi Pak, untuk secara keseluruhan kalau misalnya saran dari Ibu Nurhayati itu diterima Pak, berarti kita hilangkan saja untuk peran guru IPS, berarti peran guru secara umum. Peran guru saja. Coba. Ya Pak. Bukan. Nah ini kan peran guru IPS. Ya, ini maksudnya. Nah, kalau IPS harus ada kegiatan itu di tahapannya Bapak, di rancangannya itu ada mengarah kepada guru-guru IPS. Sedangkan itu di tabulasi Bapak, di rancangannya itu semua umum, tidak khusus. Ya. Jadi kalau bagus peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar. Ya Pak. Oke, ya. Silakan ya di stop share. Tapi dengan mentor ini sudah didiskusikan. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak. Setiap ada perubahan-perubahan saya selalu komunikasikan dengan mentor ya. Ya Pak. Supaya jangan sampai pas di seminar, oh saya tidak tahu ini ada perubahan. Ya Pak. Setelah ini silakan diskusikan lagi ya dengan mentor. Oke. Pak Adi silakan. Sekarang Ibu Niputu. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Pak, saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang rancangan aktualisasi saya. Judulnya
meningkatkan minat belajar matematika peserta didik melalui metode course review hore kelas 7 SMP Negeri 1 Atap 1 Sausu. Seperti ini Pak tampilannya. Nanti di lebaran itu dihilangkan ya? Iya Pak. Lembaran persetujuan, Iya, perbaikan iya, itu. iya. Ya, ini daftar isi, kemudian pendahuluan, latar belakangnya di sini mengapa saya mengambil judul seperti itu karena mengingat latar belakang belajarnya sangat kurang sekali. Salah satu penyebabnya ini adanya game online ini Pak ya. Jadi peserta didik di tempat saya ini Pak memang peserta didik di situ masih suka bermain dan tergila-gila dan permainan game seperti itu. Kemudian juga dia menganggap peserta didik itu menganggap matematika itu pelajaran yang membosankan, yang sulit seperti itu, Pak. Nah, ini terlihat dari hasil nilai ulangan hariannya anak-anak dari semester ganjil lalu rendah, Pak. Demikian juga untuk semester genapnya, bukannya malah meningkat sama rendahnya, bahkan juga guru juga kayaknya kurang belum memiliki inovasi dalam pembelajaran. Jadi masih menerapkan metode pembelajaran konvensional yaitu ceramah saja, Pak. Jadi di sini saya mencoba untuk menerapkan metode di mana agar anak-anak itu merasa pembelajaran itu lebih menyenangkan dan menarik dengan pembelajaran belajar sambil bermain seperti metode review. Suaranya. Nah. Kayaknya jaringan tidak bagus. Ya. Ya, visi misi SMP Negeri 1 Atap 1 Sausu, kemudian gambaran ada, kemudian profilnya juga ada, kemudian tugas dan fungsi jabatan peserta. Tujuannya ini ada dua ya, poin pentingnya yaitu tujuan pemecahan isunya, yaitu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik serta menumbuhkan semangat belajar sehingga belajar tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sulit dan membosankan, tetapi menjadi hobi dan kebutuhan sehingga mutu pendidikan yang diharapkan dapat tercapai. Kemudian yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Seperti ini. Kemudian manfaat aktualisasi. Ya, manfaat aktualisasi yang pertama bagi peserta. Penulis dapat mengaktualisasikan nilai dasar ASN pada setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian bagi organisasi yaitu sekolah seperti tercapainya visi dan misi juga yaitu memajukan kualitas daya saing. Kemudian manfaat bagi masyarakat dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada ASN khususnya guru di sekolah. Kemudian ini rancangan aktualisasinya sama dengan teman-teman tadi yang berakhlak. Kemudian untuk peran dan kedudukan ASN, manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian analisis isu. Nah, isu aktual yang terjadi di SMP Negeri 1 Atap 1 Sausu ada 3 yang dapat saya jelaskan di sini. Yang pertama, kemudian pembelajaran konvensional peserta didik terhadap IT sehingga berdampak pada kegiatan asesmen. Nah, dari isu-isu tersebut kemudian disaring atau ditapis. Di sini saya menggunakan teknik analisis APKL terlebih dahulu. Nah, dari analisis ini saya mendapatkan untuk yang pertama matematika
Kemudian isu yang tertinggi kedua kan metode pembelajaran konvensional. Kemudian 2 isu yang tertinggi tersebut saya analisis kembali dengan teknik analisis USG. Nah, dari teknik analisis USG didapatlah nilai yang tertinggi, yaitu rendahnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika. Kemudian core isu yang diperoleh akan diidentifikasi penyebab masalahnya menggunakan teknik analisis Fishbone seperti ini. Dari skillnya, kurang kreatifnya guru dalam menentukan metode pembelajaran cocok dan materi yang serta mengaitkannya dan kehidupan peserta didik. Kemudian beragamnya kemampuan peserta didik dalam menerima materi. Kemudian dari sistemnya juga, guru belum memanfaatkan dunia digital dan sarana yang ada di sekolah. Kemudian guru masih menggunakan metode konvensional. Kemudian dari surroundingnya juga, ini matematika dianggap sebagai momok, ilmu teoritis yang penuh dengan rumus-rumus sulit dan membingungkan. Kemudian kurang komunikasi guru dan orang tua, FT-nya ketidaknyamanan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang itu semua penyebab mengapa terjadinya rendahnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika. Nah, ini setelah itu didapat alternatif pemecahan masalah dari penyebab masalah. Nah, dari ide gagasan atau pemecahan masalah ini menghasilkan atau diperoleh gagasan kreatif dari isu yang terpilih, yaitu meningkatkan minat belajar matematika peserta didik melalui metode course review hore kelas 7 SMP Negeri 1 Atap 1 Sausu. Dengan kegiatan-kegiatan gagasan kreatif ada 7 ini Pak. Yang pertama mengumpulkan referensi terlebih dahulu, kemudian melakukan konsultasi. Kemudian yang keempat mempersiapkan metode pembelajaran course review hore. Kemudian yang kelima melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika dan menggunakan metode course, dan yang ketujuh menyusun laporan aktualisasi. Ini kegiatan aktualisasi ya Pak ya. Yang pertama ini mengumpulkan referensi, tahapan kegiatannya mengunduh referensi. Jadi sebelum melakukan konsultasi terlebih dahulu saya mencari referensi terhadap isu yang ada di sekolah tersebut, di sekolah saya Pak ya. Jadi bagaimana latar belakangnya, kenapa sampai baik dari teman sejawat yang ada di sekolah maupun dari dunia digital. Tahapan kerjanya, bahan kondisi, outputnya, rancangan kegiatan. Kemudian rancangan RPP. Kemudian yang kedua membuat rubrik evaluasi untuk pengamat, itu nanti ada rubriknya. Kemudian yang ketiga meminta pengesahan RPP pembelajaran, kemudian membuat alat bantu. Jadi walaupun dia metode course review rate, tetapi ada juga alat bantu yang saya gunakan. Ini kertas berisi kotak-kotak dilengkapi nomor, kemudian saya akan buat stiker juga agar lebih menarik, dan juga mempersiapkan soal dengan jumlah sesuai dengan jumlah kotak seperti itu. Kemudian yang ketiga menyusun lembar kerja siswa. Untuk yang kegiatan yang kelima, pelaksanaan kegiatan pembelajaran matematika metode course review hore. Kegiatan yang pertama meminta salah satu rekan sebagai observer, tetap akan meminta bantuan teman sejawat melaksanakan pembelajaran dan menggunakan metode course review hore. Kemudian outputnya kegiatan
pembelajaran inovasi, kesimpulan hasil praktik dari siswa. Outputnya dokumentasi dan hasil kesimpulan pembelajaran. Kemudian yang kegiatan ke-6 mengevaluasi proses pembelajaran. Kegiatannya mempersiapkan evaluasi, outputnya soal tes tertulis. Kemudian yang kedua melaksanakan kegiatan evaluasi, outputnya hasil evaluasi. Kemudian yang ketiga memeriksa hasil evaluasi, outputnya tersedianya hasil evaluasi. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu menyusun laporan aktualisasi. Kegiatan yang pertama menyampaikan kepada mentor tentang hasil kegiatan, outputnya tersampaikannya hasil kegiatan. Kemudian yang kedua berkoordinasi dengan coach, outputnya terverifikasinya bentuk laporan. Kemudian yang ketiga menyusun laporan aktualisasi, outputnya tersusunnya laporan aktualisasi. Itu tadi kegiatannya. Kemudian sekarang jadwalnya. Jadwal aktualisasi untuk yang kegiatan pertama yang mengumpulkan referensi ini saya ambil di minggu pertama bulan 5, bulan Mei. Kemudian melakukan konsultasi juga sambil ke minggu pertama bulan Mei. Kemudian menyusun perangkat pembelajaran minggu kedua. Kemudian mempersiapkan metode pembelajaran minggu kedua juga. Kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran minggu keempat, dan yang terakhir menyusun laporan aktualisasi minggu kelima. Ya demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Putu ya, sudah menyampaikan ya. Terus lanjut. Jadi teman-teman ya, apa yang disampaikan ini bagus ya. Ya, tinggal bagaimana teman-teman nanti pada waktu seminar itu bisa mau menyampaikan dengan baik ya, terutama dari kesiapan. Ya, intinya ya teman-teman yang akan difokus itu ya biasa itu penguji itu mulai dari latar belakang itu akan dilihat kenapa ya, kenapa itu kok diangkat itu berarti berangkat dari kondisi yang ada ya. Kondisi yang ada tadi sudah diungkap ini kondisi sebelumnya apa, kondisi yang diharapkan dalam bentuk gagasan ya. Itu bagus ya. Kemudian intinya ada tujuan, ada manfaatnya ya. Tujuan manfaatnya itu apa ya? Tadi kalau macam Pak Aldin langsung diramu satu kaligus, tidak terfokus ya, cuma langsung kalau bisa ya coba tujuan tadi. Nah ini. Manfaat. Ya manfaatnya bagi peserta, bagi ya, ini ya, itu kan lebih bagus. Nah, nanti ini juga masuk di bantai yang Ibu ya, untuk semua ya. Bisa sarankan itu lebih akan dilihat karena ini kan tadi Ibu datanya sampel aja ya, ini kondisi ya itu kalau bicara fakta itu selalu harus ada dukungan data jadi istilahnya fakta itu harus ada data, jadi fakta itu bukan kata-kata, itu kadang-kala ada penguji mengejar sampai di situ. Kenapa itu? Mana datanya? Maksudnya dia tidak langsung bertanya mana datanya, tapi kenapa kondisinya seperti itu? Apa yang bisa saudara sampaikan dengan ini, Pak? Ternyata ini dari sisi nilai matematikanya, ya, dari itu bagus ya. Nah, itu juga buat teman-teman kalau ada data. Itu tuh manfaat. Kemudian ya masuk ke kemudian bagaimana menapis isunya, mencari penyebabnya, itu kuncinya saja. Seperti itu sampai kita mendapatkan core isunya. Ya, itu nanti dijelaskan. Kemudian dicari penyebab
sudah menggunakan metode itu, bisa juga itu di sana. Karena untuk can permata itu yang ditegas. Kemudian dengan ini Pak nanti mau bertanya, kalau untuk nanti seminarnya nih Pak, berarti kita tayangkan PowerPoint Pak ya? Ya, PowerPoint. PowerPoint Pak ya. Berarti sesingkat-singkat mungkin Pak, begitu Pak ya? Iya, semua 10 menit. Singkat tapi padat begitu Pak ya? Nah, iya Pak. 10 menit aja. Iya. Kalau ada misalnya menampilkan dengan bentuk video, itu lebih bagus. Kalau bukan menampilkan seperti gaya kita sekarang ini, rancangannya ditampilkan bentuk PowerPoint. Ya. Jadi kas aja. Ini 35 Pak. Nah, bayangkan kalau 35 halaman bisa menjadi 10, seperti sampai tadi itu. Ya, Pak. Ya. Siap. Terima kasih. Dan yang diharapkan, kemudian tujuan, kemudian manfaat, kemudian aktualisasi itu kan poinnya ada analisis isu. Kemudian jadwalnya selesai sudah. Ya, oke. Ya, jadi nanti kita berharap banyak masukan dari penguji. Nanti di seminar ini saya akan dan rata-rata kita berharap penguji itu memberikan masukan. Kalaupun koreksinya kita harapkan juga. Kemudian itu ya diperbaiki, nanti sudah di